Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amza'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita sama-sama bisa bertemu walau dalam keadaan melalui suara melalui channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi yang kita teladani dari segala perilaku kehidupannya, mulai dari hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tadi telah selesai dilaksanakan sholat wajib berjamaah, dan alhamdulillah pelaksanaan sholat wajib berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Selaku umat muslim, mari sama-sama selagi kita mampu secara fisik maupun psikis, kita mengikuti cara-cara ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa amalkan ibadah sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Harapan dari kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keringanan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan ibadah sholat wajib berjamaah itu secara rutin. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sholat, insya Allah kalau seseorang itu sholatnya baik, insya Allah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar dapat dicegah. Karena pada hakikatnya orang itu dikatakan baik, insya Allah, kalau mereka mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Karena tidak semua orang itu mampu untuk berbuat seperti itu. Tetapi kalau sholatnya baik, insya Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya selepas sholat kita berdoa sejenak karena doa sudah sholat itu merupakan waktu-waktu yang insya Allah mustajab. Waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang tepat jikalau kita mau melaksanakan doa. Tentunya sebelum kita berdoa kepada Allah, kita ikuti bertasbih dulu, bertasbih, baca subhanallah itu sampai 33 kali. Alhamdulillah itu sampai 33 kali. Allahu Akbar sampai 3 kali. Jadi
sebaiknya memang sebelum kita langsung berdoa yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala selepas sholat ya, kita hendaknya bertasbih dulu ya, berzikir dulu ya, melakukan amalan-amalan sudah sholat wajib ya, baca tasbih subhanallah 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 subhanallah, nggak usah terlalu buru-buru ya, karena kalau kita terburu-buru kesannya terburu-buru itu mengikuti hawa nafsu setan ya. Kita biasa-biasa saja ya, bacanya yang jelas, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bukan hanya sebatas selepas sholat saja ya, sepanjang aktivitas kita sebaiknya kita juga ada baiknya untuk bertasbih ya, karena tasbih itu hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ya, ingatlah Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalam perjalanan ya, di dalam perjalanan mungkin itu jalan kaki, naik motor, naik sepeda biasa ya, naik mobil, kereta api, kapal terbang ya, mungkin ya, kalau kapal terbang itu ada saat-saat tertentu posisi jalan tersebut datar, naik dan turun. Biasanya seperti itu, namanya jalan ya. Jalan khususnya jalan secara fisik ya. Jalan secara fisik ya, bukan jalan kehidupan kita, tetapi jalan secara fisik ya. Jalan-jalan yang kita lewati itu biasanya posisinya datar, naik dan turun, biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Nah, di saat-saat kita naik kendaraan pun hendaknya kita juga bertasbih kepada Allah ya, tanpa mengurangi konsentrasi dalam kita mengendarai kendaraan tersebut. Sebenarnya bisa dalam hati juga nggak masalah ya. Ya. Apabila posisi jalan lurus ya, datar, kita mengucap alhamdulillah 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 ya. Posisi jalan turun, subhanallah, 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 subhanallah. Posisi jalan sedang naik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga dalam perjalanan pun kita insya Allah akan merasa nyaman, merasa tenang, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bedanya juga jalan kehidupan. Jalan kehidupan kita juga ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang ya. Kadang-kadang ya biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Ya. Kalau biasa-biasa saja, mungkin kalau dia beratkan perjalanan ya jalannya mendatar ya, biasa-biasa saja. Ya. Nah, kalau jalannya kehidupan kita lagi senang ya, mungkin jalan itu istilahnya itu turun. Kalau jalannya turun biasanya kan orang senang, jalannya turun enak. Secara fisiknya ibarat jalan itu ya sedang menurun. Ya, bukan berarti imannya menurun, tetapi kalau perjalanan kita sedang menurun, berarti kan kita senang. Ya. Nah, kalau posisi sedang naik mungkin ya, kalau jalan itu naik kan kita agak susah, kita mungkin agak ya susah juga hidup ini, agak sulit hidup ini ya. Itu nggak bedanya seperti di jalan-jalan raya, di jalan-jalan perjalanan yang kita alami ya, yang kita alami sehari-hari. Posisinya kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita biasa-biasa saja.
Ya kalau diibaratkan seperti jalan tadi ya, kalau lagi biasa-biasa aja ya jalannya datar. Kalau turun kan itu naik. Kalau turun itu kan ya posisi kita itu ya sedang bahagia mungkin ya, karena jalan turun enak. Ya mungkin agak susah sedikit ya, jalannya naik agak sulit baca Allah Akbar. Tapi tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Karena posisi keimanan ketakwaan kita kalau bisa ya meningkat, meningkat dan meningkat. Ya. Meningkat, meningkat, meningkat. Itu posisi keimanan. Tapi kalau realisasi kehidupan ya, itu ya seperti tadi, ada kadang senang, ada kadang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Ya. Tentunya kalau kita dalam posisi senang, ya, kalau hidup kita merasa senang, ya, mungkin banyak rezeki yang kita dapat, ya senang. Mungkin anak kita lulus sekolah, senang, ya. Kita sukses di dalam mencapai suatu tujuan, mungkin senang, ya. Nah, di posisi kita senang, itu sebenarnya hakikatnya juga ujian dari Allah. Dengan kesenangan yang diberikan kepada kita, bagaimana sikap kita? Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, syukur. Kalau dikasih rezeki banyak ya, cara supaya syukur kita ya tentunya kita berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita. Ya. Itu cara kita bersyukur. Bersyukur jikalau kita merasa senang, merasa bahagia, merasa tercukupi apa yang ia inginkan, merasa cita-citanya berhasil, merasa cita-cita yang didamkan oleh anaknya berhasil. Kita harus bersyukur. Ya. Bagaimana caranya? Tentunya seperti minimal ya kita alhamdulillah dulu. Secara lisannya begitu. Ya. Kemudian secara praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya, syukur kita bisa kita laksanakan dengan berbagai aktivitas. Ya. Sebagai misalnya kita jalan, posisi di perjalanan tersebut, ya ada istilahnya itu kayu yang melintang di situ. Cara syukur kita ya untuk hal tersebut, kita bisa menyingkirkan ya, kayu yang melintang tersebut. Itu juga salah satu bukti kita syukur juga akan diberi kesehatan, kekuatan kita untuk menyingkirkan kayu. Jangan kita biarkan begitu saja ya. Mungkin karena itu mengganggu perjalanan orang lain, ya alangkah baiknya ya kita berhenti sejenak menyingkirkan kayu yang sedang melintang di perjalanan. Bisa juga ya karena dalam perjalanan mungkin ya ini mungkin ada barang yang ketinggalan ataupun jatuh, tapi itu bukan milik kita, milik orang lain. Ya, ada baiknya ya jangan sampai terselip di hati. Ya. Kita bersyukur dapat rezeki jangan, tetapi kita bersyukur bisa menemukan barang orang lain tersebut. Kemudian kalau memang itu handphone, ini kalau memang itu handphone, ya itu alangkah baiknya, ya alangkah baiknya kartunya nggak usah dilepas sehingga nanti ya, yang si punya tadi biasanya ngebel SMS ya, barang siapa menemukan HP ini tolong kembalikan ke alamat saya, yaitu di alamat ini ya. Insya Allah ya. Pengalaman yang sudah ya, pengalaman sudah insya Allah ya. Insya Allah ya berkah ya, karena maaf bukan apa-apa, pernah kejadian ini saya alami ya 3 kali ya. Yang pertama saya menemukan HP ya di jalan raya, HP nggak saya matikan, langsung saya bawa pulang ya. Selang beberapa menit akhirnya HP itu berdering dan diambil sama ibunya, kemudian diangkat, ternyata ya teman ibunya ya,
teman ibunya. Langsung saja ya, orang tersebut ya disuruh ke rumah, suruh ngambil HP tersebut. Insya Allah seperti itu. Ya. Padahal ya itu HP-nya insya Allah suami istri itu ya kerja di pemerintahan ataupun di pegawai negeri. Nggak masalah ya. Kita juga insya Allah sedikit pun nggak berharap supaya ada imbal jasa, nggak ya. Ikhlas. Yang kedua ya, mau sholat zuhur ternyata di perjalanan ya itu ada HP yang jatuh, mulus, nggak ada cacatnya sama sekali, bagus lagi. Nah, langsung saya ambil, kemudian saya matikan karena mau sholat zuhur. Nah, selepas sholat zuhur ya doa. Setelah doa ya HP saya bawa pulang, saya hidupkan ya. Alhamdulillah berdering. Ternyata HP-nya Bapak TNI ya, TNI ya, yang dinas insya Allah ya, di Kota Metro. Alhamdulillah akhirnya saya suruh ke alamat, suruh ngambil HP tersebut ya, begitu. Kemudian yang ketiga, pernah juga kejadian menemukan HP ya, di taman ya, di taman. Setelah itu HP nggak saya matikan, alhamdulillah ternyata ada bunyi dering ya. Namanya di taman orang banyak ya. Akhirnya saya membawa baju ya begini, nanti cari saya. Nah, akhirnya alhamdulillah ya HP tersebut saya kembalikan kepada yang punya, dan alhamdulillah juga saya sedikit pun nggak ada niat untuk balas, untuk istilahnya itu mengharapkan balasan ya. Alhamdulillah bisa menolong orang lain itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan saya kagum lagi ya, saya heran lagi ya. Saya di dalam perjalanan ya, sana kemari, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya nggak merasa HP saya hilang, nggak merasa ya. Saya belum mencari HP, saya belum ya. Begitu saya berhenti di rumah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata, itu ada seseorang ya, yang mana seorang tersebut insya Allah ya di dalam materi termasuk cukuplah ya, kaya. Jadi pengusaha, alhamdulillah sukses ya. Istrinya juga kerja di pemerintahan ya, kepala sekolah SMP ya. Kemudian dia jadi pengusaha sukses ya. Dia itu ke rumah langsung bilang sama saya, Pak maaf ya, apa Bapak HP-nya hilang. Nah, saya baru sadar, kemudian pegang kantong kanan kiri nggak ada. Saya bilang, loh iya Pak, hilang Pak. Nah, langsung yang bersangkutan, apa ini Pak? Oh iya Pak, makasih ya. Saya cuma bilang makasih saja karena dia sudah pengusaha yang kelas besar. Insya Allah seandainya saya kasih imbal jasa juga insya Allah nggak mau. Saya cuma terima kasih aja. Ya, hakikatnya terima kasih aja sudah. Alhamdulillah ya, HP yang banyak sekali ya, hal-hal yang penting, nomor-nomor kawan ya, akhirnya alhamdulillah bisa ditemukan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang begitulah kehidupan ya. Kehidupan seperti itu. Jadi kalau memang bukan hak milik kita ya alangkah baiknya ya. Siapapun kita, dimanapun kita berada ya, kalau memang menemukan barang yang memang itu bukan hak milik kita, seandainya itu jelas alamatnya ya, misalnya dompet jelas alamatnya ya, alangkah baiknya ya kita informasikan ya kepada pihak-pihak tertentu. Insya Allah kalau seandainya orang tersebut
kemudian mencari dan berhasil, mereka akan merasa senang, mereka akan merasa bahagia. Dan bahagia orang itu tersebut hakikatnya juga bahagia pada diri kita. Ya. Jadi intinya, ya, tolonglah orang lain, ya, sebatas kemampuan kita. Karena hidup ini saling tolong menolong. Ya. Allah juga ya mengharapkan ya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan. Jadi kalau memang kebaikan ada baiknya ya, kita hidup ini harus saling tolong menolong, saling bekerja sama ya, saling membantu, saling memaafkan ya, dan saling bermusyawarah. Ada baiknya seperti itu. Hidup di masyarakat itu harus seperti itu ya. Punya sikap sabar ya. Punya sikap saling hormat menghormati, saling harga menghargai, cinta kasih sayang ya. Kemudian saling bekerja sama ya. Saling memaafkan, karena namanya hidup di masyarakat ya, itu kadang ada salah, khilaf, dosa ya, ataupun hal-hal yang mungkin yang kita lakukan ya kurang berkenan di hati saudara-saudara kita ataupun tetangga kita. Makanya hidup di masyarakat harus saling keterbukaan, saling memberi maaf, saling memaafkan kalau memang terjadi hal-hal yang mungkin salah, khilaf maupun dosa. Pada pihak-pihak tertentu yang dimintai maaf tentunya harus lapang dada ya. Kalau ada orang yang sudah mau minta maaf ya, tentunya kita harus memberi maaf ya. Jangan sampai mengatakan tiada maaf bagimu aja. Jangan ya, itu namanya sombong ya. Kalau orang sudah mengatakan tiada maaf bagimu itu sombong, karena Allah aja ya, ibarat dosa hambanya ini seperti buih di dalam lautan ya. Allah aja pengasih, penyayang, pengampun. Allah aja mengampuni dosanya ya. Mungkin dosa yang ibarat seperti buih yang ada di lautan ya. Apalagi kita sesama manusia ya. Karena sesama manusia, sebelum kita saling maafkan ya, itu juga masih kurang pas. Dosa sesama manusia harus saling maafkan. Kalau tidak saling memaafkan, nanti bisa jadi ya dibawa sampai kiamat ya, akan dibawa terus. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya, alangkah indahnya ya, selaku muslim ini kalau kita mau hidup ya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu sebagaimana contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya, kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang niat kita ikhlas ya, hanya mengharap ridhonya, kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.